Coba kamu taruh ini di kepalamu. Ada hal yang berbeda terjadi dalam hidup kamu. Ini ajaib loh, bisa kamu uji. Kita bahas yuk. Enak ya kalau kita ngebahas sebuah hal yang ada kaitannya dengan rezeki. Karena rezeki itu luas dong, bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah jodoh, masalah kesehatan, atau yang paling kamu tunggu, perubahan nasib, tapi masuk akal, bukan tahayul doang. Bisa mas, bisa. Hari ini adalah hari keberuntungan kamu, Tuhan membawa kamu kepada video ini, berarti ada rencana hebat nih, yang sedang disusun Tuhan buat kamu. Kita bahas pelan-pelan secara masuk akal ya. Yuk. Gini, sekarang coba deh. Saya ingin kamu diskusi dengan saya. Anggap aja kita ngobrol, ketemu, kemudian kita membicarakan sebuah hal hebat di hari ini. Hal hebat itu adalah kekuatan pikiran. Betul. Sebentar, saya mau nanya, kamu percaya nggak sih bahwa pikiran kita ini punya kekuatan loh? Coba sekarang kamu tulis di komentar, percaya atau tidak kamu bahwa pikiran kita, iya, pikiran kamu, itu punya kekuatan loh. Dan kekuatan pikiran ini melebihi apa yang pernah kita tahu. Percaya atau tidak? Tulis di komentar. Kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada saya, kalau dulu saya menjawab nggak percaya. Nggak percaya. Tapi setelah saya menemukan bukti bahwa itu ada, akhirnya mau nggak mau saya percaya. Nah sebentar. Kalau kamu berpikir kekuatan pikiran yang ingin saya ajarkan kepada kamu adalah seperti magic, di mana kita mikirin sesuatu terus tiba-tiba datang, atau tiba-tiba kita mikirin sesuatu kita bisa dorong mobil, bisa dorong barang sampai jatuh, itu bukan kekuatan pikiran, tapi itu salah satu bagian dari telekinesis. Beda ya. Kekuatan pikiran yang ingin saya ajarkan kepada kamu adalah rubah dulu sudut pandang kita. Seizin Tuhan, pikiranmu akan jauh lebih kuat dan menarik keberuntungan di hal-hal tersebut. Saya ulangi nih, saya permudah bahasanya. Kekuatan pikiran yang ingin saya ajarkan kepada kamu, itu sebenarnya adalah rubah dulu pola pikirmu. Karena dengan pola pikir yang tepat, kekuatan pikiran kita akan meningkat 10 kali lipat lebih besar. Dan seizin Tuhan, ketika pikiran kita kekuatannya meningkat 10 kali lipat, seizin Tuhan, semua bisa ketarik ke dalam hidup kita, ke dalam hidup kamu. Nah sekarang, saya ingin memberikan beberapa sudut pandang, memberikan kepada kamu beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat ajaib. Saya hanya ingin coba kamu renungkan, perkataan ini benar atau tidak. Pertanyaan saya, kalau kamu merasa ini benar, maukah kamu merubah hidupmu dengan sudut pandang ini? Itu pilihan kamu ya. Ini saya jabarkan dulu satu persatu. Yang pertama, dengerin nih, ini menarik. Rezeki itu bukan milik orang yang salah. Saya ulangi, ini paling benar nih nomor 1 nih. Rezeki itu bukan milik orang yang salah. Pernah nggak kamu takut rezeki kamu tertukar? Jodoh kamu tertukar gitu ya? Atau uang kamu yang harusnya datang ke kamu datangnya ke orang? Pernah nggak? Jujur aja deh. Kalau jujur, sepertinya pernah ya. Setiap orang yang nanya sama saya punya pertanyaan yang kadang-kadang sama. Bisa nggak sih mas rezeki saya ketukar orang? Misalnya jodoh kamu diambil orang gitu. Uang kamu diambil orang gitu. Kerjaanmu diambil orang. Bisa nggak? Bisa atau tidak nih? Jawabannya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena pakai filosofi yang pertama tadi. Pola pikir ini yang paling dasar, paling benar nih. Rezeki itu tidak akan sampai kepada orang yang salah. Artinya apa? Kalau kamu pengen dapat rezeki, ya benerin dulu dirimu. Benerin dulu diri kita. Karena rezeki itu akan mampir kepada orang yang tepat kok, bukan kepada orang yang salah. Pertanyaannya, selama ini kita sudah bener belum? Maksudnya gimana mas? Oke, saya kasih contoh nih, nomor 1. Misal, sekarang kamu pengen apa? Rezeki kan luas nih, ada uang, ada kesehatan, ada jodoh. Saya ambil contoh jodoh dulu ya, ini paling sering soalnya. Jodoh kamu itu akan membeli
dirimu apapun yang kamu jual. Saya ulangi, jodohmu itu akan membeli dirimu persis seperti apa yang kamu jual. Taruh tuh di kepalamu. Kalau kita jual body, yang dibeli sama jodohmu hanya bodimu. Ketika bodimu sudah jelek, dia pergi. Ketika kamu jual kekayaanmu, kekayaan kamu yang dibeli sama dia. Ketika kamu sudah tidak kaya lagi, dia pergi. Ketika kamu jual popularitasmu, dia beli popularitasmu. Ketika kamu sudah tidak populer lagi, dia pergi dari kamu. Kalau kita pengen dapat pasangan yang setia, jual dulu dalam dirimu tuh seperti apa. Karaktermu, akhlakmu, kebaikanmu sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, itu yang kamu jual. Enggak gitu mas, kenapa? Saya sering tuh lihat teman saya. Kenapa? Orang baik, dikhianatin, dibohongin. Enggak bener ini. Bahkan saya sendiri, saya pernah loh mas punya pasangan. Saya ini udah capek-capek jadi orang baik loh. Terus pasangan saya itu mengkhianati saya, menzolimi saya. Enggak mantep nih, enggak bener nih kalau ini nih. Sebentar, saya mau tanya sama kamu. Kata siapa episode kamu sudah selesai? Kata siapa? Percintaanmu kemarin salah ya? Iya. Karirmu kemarin, maaf nih, jelek ya? Keuanganmu mungkin sampai detik ini belum bagus ya? Betul? Padahal kamu udah jadi orang baik, udah rajin sedekah, bener nggak? Udah jadi orang yang berusaha jadi orang yang terbaik lah pokoknya, betul? Kenapa masih susah? Jawabannya, karena kita kadang sok tahu. Sok taunya kenapa? Lah, kata siapa udah selesai episodenya, masih jalan, Bung. Masih jalan ini. Ini tuh episode masih di tengah-tengah. Jangan menyerah dulu, jangan menyimpulkan dulu dong. Memang kemarin kita dapat jodoh yang salah, tapi kan masih ada hari esok. Teruslah jadi orang baik. Dan ingat perkataan saya yang pertama, rezeki tidak akan mampir kepada orang yang salah. Pertanyaannya, kamu ingin dapat rezeki yang benar atau yang salah? Loh, jawab dong. Mau dapat yang benar atau yang salah? Kalau mau dapat yang benar, tetap jadi orang benar. Jangan kamu jadi orang salah hanya karena perilaku orang-orang yang membuat kamu putus asa. Janji ya, ini penting, ini yang paling dasar. Yang kedua, rezeki itu persis seperti apa yang kamu yakini. Nah, ini paling penting nih. Kalau yang pertama tadi kan rezeki nggak akan mampir ke orang yang salah, bener ya? Kita udah bener. Yang kedua ini juga penting nih. Kalau nggak ada yang nomor 2 ini parah nih. Apa itu mas? Rezeki itu akan persis seperti yang kamu yakini. Sekarang saya mau tanya. Kalau kamu misalnya nih, kita bicara masalah karir dulu. Kamu ada yang nawarin pekerjaan gitu ya, dengan pekerjaan yang gajinya tinggi. Wah, tapi kamu disuruh ketemu presiden. Kamu ngerasa diri kamu layak nggak? Kalau jujur, pasti kamu kaget. Loh, siapa saya mas? Kok saya dikasih gaji gede, abis itu ketemu presiden? Siapa saya? Kalau seandainya kamu sekarang ketemu sama orang, ngajakin partner, ngajakin bisnis, nilai kontraknya 10 miliar. Apa yang kamu rasakan? Kaget mas, kok siapa saya? Kok saya bisa dapat segini? Nah itu loh maksud saya. Kita ini secara tidak sadar mengundang rezeki kita sendiri dengan keyakinan yang kita berikan kepada diri kita. Entah kenapa di jidat kita nih suka kita kasih label sendiri. Oh, saya ini cocoknya hanya dapat segini. Saya ini cocoknya hanya dapat jodoh yang seperti itu. Kalau lebih dari itu nggak mungkin. Hey, kata siapa? Siapa kita kok melabelkan diri kita seenaknya? Hati-hati loh. Rezeki kita akan persis seperti keyakinan kita akan rezeki itu sendiri. Coba mulai sekarang. Katakan begini. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Dan Tuhan itu maha luas rezekinya. Katakan, ayo. Tuhan itu maha luas rezekinya. Dia bisa memberikan apapun sebesar apapun yang saya mau. Dan saya menerimanya. Ulangi. Dan saya menerimanya. Enak gak rasanya? Lega gak? Kok bisa ya? Karena mindset kamu, pola pikir kamu sudah saya benerin barusan. Ini loh yang saya maksud. Beda kan? Nah beda. Itu yang saya maksud. Masuk akal ya? Nah yang terakhir nih. Kalau nggak ada ini sama juga bohong nih 2 hal tadi.
Apa itu, Mas? Rezeki itu butuh waktu, Mas, Mbak. Apakah saya langsung disukai kamu? Kan enggak. Rezeki itu butuh waktu loh. Nah, masalahnya orang tuh nggak bisa nih di bagian akhir ini. Kenapa? Karena dia nggak bisa membuat dirinya menikmati proses. Halo, rezeki itu milik orang yang bisa menikmati proses. Kurang bener apa lagi coba? Lihat deh, keberhasilan apapun yang kamu terima dalam hidup belakangan ini, lihat. Betul nggak itu terjadi dalam hidup kamu karena diri kamu bisa menikmati prosesnya kan? Mau ada yang susah, nggak enak, ya terima aja, wis. Saya bahagia aja, saya happy aja. Nah itu loh. Coba deh, sekarang sambil kamu mempraktekkan dua hal tadi, sambil kamu tonton video-video saya. Begitu loh cara yang benar kita menikmati hidup. Sambil menikmati proses. Nonton film-film yang lucu, kamu nyanyi-nyanyi sendiri. Iya kan? Main game yang kamu suka, Mobile Legend kayak apa, kayak yang bikin kamu happy. Ketika kamu sedang tidak happy, menikmati proses, buat diri kamu happy bagaimanapun caranya. Semakin kita bisa bahagia ketika menikmati proses, keajaiban itu semakin besar datangnya. Itu yang saya rasakan, ya. Jelas ya? Jadi coba, sekarang kamu sudah tahu pola pikir emas ini, kamu renungkan, kamu pikirkan, kemudian kamu tanyakan deh ke diri sendiri. Bukankah apa yang saya ajarkan ini tepat sasaran dan benar-benar masuk akal buat kamu? Lakukan ya, praktekkan dan rasakan perbedaannya. Ini luar biasa loh. Oke?